Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tentu selalu bersyukur dan berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih tetap memberikan kesempatan bagi kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Adapun pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas, Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dalam Perjanjian Baru, tepatnya 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 di bawah perikop hidup orang Kristen. Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena pada saat ini firman-Mu telah terbentang di hadapan kami. Kami akan bersama-sama merenungkannya dan kami memohon pengurapan Tuhan atas hamba-Mu dan jemaat-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin kami, sehingga apa yang kami renungkan tidak menjadi sebuah kesia-siaan, melainkan menjadi dasar pegangan di dalam kami menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tentu kata-kata ini menunjukkan kepada akhir zaman, atau tepatnya adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena kedatangan Kristus sudah dekat, bukan berarti Petrus katakan sebagai jemaat hanya diam termangu-mangu, tinggal menanti tanpa berbuat apa-apa, berpangku tangan dan tidak melakukan kegiatan apapun. Justru sebaliknya, Petrus mengatakan bahwa jemaat bisa banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bermakna. Paling tidak, Petrus mengatakan hal-hal berikut yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya atau jemaat. Yang pertama adalah ketika segala sesuatu sudah sangat dekat, jemaat harus bisa menguasai diri dan tenang supaya dapat berdoa menghadapi berbagai macam keadaan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Penguasaan diri sangat penting supaya tidak terseret dengan hal yang sia-sia. Dalam Lukas pasal 21 ayat 36 dikatakan, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah." Yang kedua, Petrus mengatakan bahwa sebagai jemaat atau orang-orang yang percaya harus sungguh-sungguh mengasihi seorang akan yang lain. Petrus katakan kasih yang sungguh-sungguh adalah kasih yang tidak pura-pura. Dia adalah kasih yang tulus. Jemaat Tuhan, kasih memang harus menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Sekalipun kita sering disakiti, dimusuhi, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan pengampunan kepada kita. Dia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Jadi ketika Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu," itu berarti kita harus mengasihi semua orang tanpa syarat. Melalui kasih kita hidup damai dengan semua orang di tengah-tengah dunia yang fana ini. Hal yang ketiga yang dikatakan oleh Petrus adalah memberikan tumpangan kepada orang tanpa bersungut-sungut.
Memberikan tumpangan atau tepatnya adalah menopang orang lain, orang yang tidak kita kenal, biasanya kita sulit. Karena Bapak Ibu Saudara sedang Tuhan, kebiasaan kita hanya memberikan tumpangan kepada orang yang kita kenal. Namun dalam hal ini kita diajarkan agar kita bisa melakukan hal tersebut. Ibu Bapak Saudara sedang jemaat Tuhan, hal yang keempat yang dikatakan Petrus adalah melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan. Contohnya, jika ada yang bisa berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan, baiklah ia melakukannya. Jika ia mempunyai karunia untuk melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sedemikian Tuhan, perkatakanlah, sebarkanlah, dan wartakanlah firman Tuhan kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Dari semua yang dikatakan Petrus, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai umatnya tentu juga menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Dalam penantian ini juga kita bersama-sama tidak hanya duduk diam termangu, berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa. Tetapi paling tidak sebagaimana Petrus katakan, ada hal 4 yang bisa kita lakukan dari semua banyak yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam penantian ini. Tidak hanya kita menguasai diri dan tenang dan bisa berdoa, tidak hanya kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, tidak hanya kita memberikan tumpangan atau menopang orang lain, tidak hanya kita boleh melakukan sebagai tugas dan panggilan kita, karunia kita, tetapi banyak hal. Ibu Bapak Saudara sedang Tuhan, semua itu kita lakukan karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan biarlah sikap hidup yang digambarkan oleh Petrus, sikap hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin.